Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Fahri Ahmad Zuhair dengan NRP 22256052 dari kelas 1 Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan konsep elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yakni maglev train. Teknologi ini sangat menarik karena kereta dapat melaju lebih dari 500 km per jam tanpa menyentuh rel. Hal ini dimungkinkan karena adanya penerapan konsep elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari secara langsung dalam sistem transportasi modern. Maka dari itu, mari kita belajar lebih jauh dalam video ini. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu Jadi, elektromagnetika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara listrik dan medan magnet. Ketika arus listrik mengalir pada suatu penghantar, maka akan terbentuk medan magnet. Sebaliknya, perubahan medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik. Prinsip ini dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Konsep penting dalam elektromagnetika sendiri meliputi 1. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada suatu penghantar. Artinya, jika fluks magnet berubah, misalnya karena gerakan magnet atau perubahan medan, maka akan timbul gaya gerak listrik. Prinsip ini digunakan pada generator listrik, charger wireless, dan juga pada sistem maglev, terutama dalam proses induksi pada rel. Yang kedua, hukum Lorentz. Hukum Lorentz menjelaskan bahwa muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya. Gaya ini dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah arah. Dalam maglev train, gaya Lorentz berperan dalam menghasilkan gaya dorong dan gaya angkat akibat interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Dan yang ketiga adalah hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Semakin besar arus listrik, maka semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Prinsip ini digunakan dalam elektromagnet, termasuk pada sistem maglev yang memanfaatkan kumparan berarus listrik untuk menciptakan medan magnet. Semua konsep ini menjadi dasar dari berbagai teknologi modern, termasuk maglev train. Perkembangan elektromagnetika dimulai dari eksperimen Hans Christian Ørsted yang menemukan bahwa arus listrik dapat memengaruhi kompas. Kemudian Michael Faraday menemukan induksi elektromagnetik, dan James Clerk Maxwell menyatukan konsep listrik dan magnet dalam persamaan Maxwell. Penemuan ini menjadi dasar bagi teknologi modern seperti motor listrik, generator, dan juga maglev train sendiri. Selanjutnya, kita bahas tentang maglev train. Maglev train adalah kereta yang melayang di atas rel menggunakan gaya magnet. Kereta ini tidak menggunakan roda, melainkan menggunakan gaya tarik atau tolak magnet untuk mengangkat dan menggerakkan kereta. Akibatnya, gesekan hampir tidak ada sehingga kecepatan bisa mencapai lebih dari 500 km per jam. Prinsip dasarnya adalah gaya tarik dan tolak antara kutub magnet yang digunakan untuk levitasi, propulsi, dan stabilisasi kereta. Cara kerja dari maglev train sendiri ada 3, yakni levitasi, propulsi, dan juga kontrol medan magnet. Levitasi terdiri atas EMS atau Electromagnetic Suspension. Pada sistem EMS, levitasi terjadi karena adanya gaya tarik antara elektromagnet pada kereta dan rel. Elektromagnet dipasang di bagian bawah kereta dan menghadap rel berbahan logam ferromagnetik. Ketika arus listrik mengalir, elektromagnet akan menarik kereta ke arah rel dari bawah, sehingga kereta dapat melayang dengan jarak yang sangat kecil, biasanya hanya beberapa milimeter. Namun, karena gaya tarik ini cenderung membuat kereta menempel ke rel, maka diperlukan sistem kontrol aktif yang terus-menerus mengatur besarnya arus listrik agar jarak antara kereta dan rel tetap stabil. Sistem ini sangat sensitif tetapi mampu bekerja bahkan saat kecepatan rendah. Dan juga ada EDS atau Electrodynamic Suspension. Berbeda dengan EMS, sistem EDS menggunakan gaya tolak akibat induksi elektromagnetik. Pada sistem ini, kereta dilengkapi dengan magnet kuat, biasanya berupa superkonduktor. Ketika kereta bergerak, medan magnet dari kereta akan berubah terhadap rel, sehingga menginduksi arus listrik pada rel. Arus ini kemudian menghasilkan medan magnet baru yang berlawanan arah dengan medan magnet dari kereta. Akibatnya, timbul gaya tolak yang mengangkat kereta dari rel, sehingga kereta dapat melayang dengan jarak yang lebih besar dibandingkan EMS, biasanya beberapa sentimeter. Kelebihan sistem ini adalah lebih stabil pada kecepatan tinggi, namun kelemahannya adalah tidak efektif pada kecepatan rendah, sehingga biasanya kereta masih menggunakan roda saat awal bergerak. Pada kereta yang digunakan oleh Jepang, digunakan metode EDS di mana perubahan medan magnet menghasilkan arus induksi pada rel yang kemudian menciptakan gaya tolak sehingga kereta terangkat. Yang kedua adalah propulsi atau gerak. Kereta bergerak menggunakan motor linear, kumparan di rel, menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah sehingga menarik dan mendorong kereta secara bergantian. Sistem ini membuat kereta bergerak tanpa roda. Yang ketiga, kontrol medan magnet. Medan magnet yang sangat kuat harus dikontrol agar aman bagi penumpang. Untuk itu digunakan material khusus seperti electric steel untuk mengarahkan medan magnet menjauh dari kabin. Bahkan desain magnet dibuat sedemikian rupa agar terbentuk zona medan magnet rendah di dalam kereta sehingga aman bagi manusia.
Pada sistem pengereman maglev train sendiri tidak menggunakan rem konvensional seperti kendaraan biasa, melainkan menggunakan prinsip elektromagnetika seperti regenerative braking, yakni motor linear yang digunakan untuk menggerakkan kereta dapat dibalik fungsinya menjadi generator. Saat pengereman, energi kinetik kereta diubah kembali menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Selain regenerative braking, eddy current braking juga berpengaruh terhadap sistem pengereman kereta. Perubahan medan magnet menghasilkan arus pusar atau eddy current pada rel. Arus ini menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan gerakan kereta, sehingga memperlambat laju kereta. Dan juga ada sistem tambahan. Beberapa maglev masih menggunakan roda dan rem biasa untuk berhenti sepenuhnya. Dengan sistem ini, pengereman menjadi lebih halus, tidak menyebabkan keausan, dan lebih efisien energi. Pengembangan teknologi maglev train saat ini sudah dilakukan di beberapa negara maju, seperti di Cina, Jepang, dan juga di Jerman. Di Cina sendiri terdapat Shanghai Maglev yang merupakan salah satu maglev komersial pertama di dunia. Kereta ini mampu mencapai kecepatan sekitar 430 km per jam dan digunakan untuk menghubungkan pusat kota dengan bandara. Teknologi yang digunakan di sini berbasis sistem EMS. Di Jepang sendiri pengembangan maglev lebih maju dengan teknologi SC Maglev yang menggunakan sistem IDS berbasis superkonduktor. Kereta ini bahkan telah mencapai kecepatan uji coba lebih dari 600 km per jam, menjadikannya salah satu kereta tercepat di dunia. Jepang juga sedang membangun jalur maglev untuk transportasi antar kota. Selain itu, Jerman juga pernah mengembangkan teknologi maglev bernama Transrapid yang menjadi dasar bagi sistem di China. Sementara itu, Korea Selatan telah mengoperasikan maglev skala kecil untuk transportasi perkotaan seperti di area bandara. Dari perkembangan ini dapat dilihat bahwa maglev train merupakan teknologi global yang terus dikembangkan untuk masa depan transportasi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah teknologi maglev dapat diterapkan di Indonesia? Secara konsep, maglev train sangat cocok untuk mengatasi masalah transportasi di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Dengan kecepatan tinggi dan efisiensi yang baik, maglev berpotensi menjadi solusi transportasi masa depan. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya pembangunan yang sangat tinggi, karena maglev membutuhkan infrastruktur khusus yang berbeda dari rel kereta yang biasa. Selain itu, teknologi ini juga memerlukan sistem kelistrikan yang stabil dan sumber daya manusia yang terlatih. Saat ini, Indonesia masih berfokus pada pengembangan transportasi seperti kereta cepat dan MRT. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan jika teknologi semakin berkembang dan biaya semakin terjangkau. Maglev dapat menjadi salah satu alternatif transportasi modern di Indonesia. Dengan demikian, maglev train memiliki potensi besar tetapi masih membutuhkan kesiapan dari segi teknologi, ekonomi, dan juga infrastruktur. Maglev train sendiri memberikan banyak manfaat, yakni mengurangi waktu tempuh secara signifikan, lebih minim gesekan sehingga lebih efisien, lebih nyaman karena getaran kecil, dan juga didukung dengan teknologi yang ramah lingkungan. Selain itu, maglev train juga menunjukkan bagaimana teori elektromagnetika dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan modern. Nah, sekarang udah pada paham kan apa itu maglev train, terus juga kontribusinya buat kehidupan, sama kaitannya dengan konsep elektromagnetik. Sekarang kita simpulin yuk apa yang udah dijelasin tadi. Oke, jadi maglev train adalah salah satu contoh penerapan elektromagnetik yang sangat canggih. Dengan memanfaatkan medan magnet, induksi elektromagnetik, dan teknologi superkonduktor, kereta ini dapat melayang, bergerak, dan melakukan pengereman tanpa kontak fisik. Hal ini membuktikan bahwa konsep fisika yang dipelajari di kelas memiliki peran besar dalam perkembangan teknologi di dunia nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.